Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya akan membicarakan tentang Al-Farabi, seorang filosof Muslim yang hidup di tahun 872 sampai 950 Masehi, tahu bertepatan tahun 258 Hijriah sampai 339 Hijriah. Kita ingin tahu bagaimana riwayat hidup singkatnya, kemudian bagaimana pemikiran-pemikiran dia, baik tentang konsep teologinya, konsep tentang manusia, dan yang terkait dengan semua itu kita akan coba bahas dalam waktu yang cukup singkat ini. Pertama kita ingin mengenal dulu tentang riwayat hidup beliau. Memang biografi beliau tidak banyak yang menulis dan tidak begitu dikenal karena Al-Farabi sendiri tidak menulis dan merekam dalam autobiografinya. Yang ada hanya beberapa karangan yang menerangkan tentang sebagian biografi beliau, seperti dalam buku Wafayatul A'yam karangan Ibnu Khalikan. Yang jelas Al-Farabi ini adalah orang Turki, lahir di desa Wasij dekat daerah Farab ya. Jadi nama Farabi, Al-Farabi itu nama daerah ya. Seperti Al-Kindi kemarin dari daerah Kindah di Yaman. Sehingga nama dia dinisbahkan dengan nama desa dia atau daerah dia, Farab itu. Pada tahun 258 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan bin Uzlaq Al-Farabi, yang dikenal dengan di barat dengan Ibn Nasr. Bapaknya seorang perwira tentara dari Persia, sedangkan ibunya berasal dari Turkistan. Namun bahasa sehari-hari yang dia pakai adalah bahasa Arab. Selain dia juga belajar bahasa Turki dan bahasa Persia. Seorang filosof seperti Al-Farabi, keahlian dia dalam berfilsafat disebutkan banyak dipengaruhi oleh keahlian dia di bidang logika, sehingga disebut oleh para ahli sejarah filsafat ya, beliau ini dengan al-muallim tsani ya, guru kedua atau second teacher ya dari filsafat, karena yang dianggap guru pertama logika itu adalah Aristoteles. Jadi artinya beliau sering disebut dengan guru kedua ya setelah Aristoteles. Lalu keahlian Al-Farabi dalam bidang logika tersebut bahkan disebut-sebut melebihi kelebihan Al-Kindi pendahulunya. Meskipun diakui bahwa Al-Kindi mempunyai filsafat yang sudah demikian baik, namun ia dianggap kalah dalam bidang logika. Maka Al-Farabi lebih diunggulkan dalam persoalan ini. Kemudian kenapa dia disebut dengan second teacher atau al-muallim tsani atau guru kedua ini? Ada memang beberapa argumen yang bisa kita lihat bahwa Al-Farabi ini sangat menonjol ya dalam logika atau mantik dalam Islam. Jadi julukan guru kedua pada Al-Farabi ini disebabkan karena ia sangat menonjol dalam logika, di mana kita tahu bahwa logika adalah salah satu cabang dari filsafat yang dibangun oleh Aristoteles, namun Al-Farabi menulisnya kembali dalam bukunya Fil Ibarah. Penguasaannya terhadap logika dalam usia yang sangat muda. Bahkan keahlian dia di dalam logika ini mengungguli gurunya, dalam hal ini Abu Bishr Matta bin Yunus
yang kala itu di Baghdad terkenal sebagai seorang ahli logika. Itu alasan pertama, dia disebut sebagai al-muallim tsani, ya. Lalu yang kedua adalah alasannya Al-Farabi adalah filosof terbesar setelah filosof Yunani yang berhasil mengharmoniskan pemikiran-pemikiran Aristoteles dan Neo-Platonis. Jadi Al-Farabi ini dia disebut sebagai guru kedua dengan alasan yang kedua karena dia sangat dikenal berhasil ya mensinkronkan pemikiran-pemikiran Aristoteles dan Neo-Platonis ya dengan sangat harmoninya. Sehingga pandangan Aristoteles dan Neo-Platonis banyak orang yang mengatakan Al-Farabi sebagai komentator terbaik dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran gurunya Aristoteles. Lalu alasan yang ketiga kenapa ia mendapatkan julukan guru kedua, yaitu Al-Farabi sangat piawai ya, menyusun rambu-rambu pengetahuan filsafat sehingga mudah dikaji oleh orang sesudahnya. Jadi dia mencoba menyusun aturan atau metode berpikir dalam filsafat dengan cara atau metode yang sangat baik, sehingga orang-orang yang mengkaji sesudahnya itu sangat mudah memahaminya. Itulah 3 alasan kenapa Al-Farabi disebut sebagai guru kedua. Coba kalau kita lihat di dalam logika sendiri, sesungguhnya banyak ahli mengatakan bahwa Al-Farabi telah membicarakan berbagai sistem logika ya, sehingga mudah dipahami. Bagi orang-orang tertentu memang mempelajari logika itu ya, ada yang mengatakan logika itu ilmu yang tidak penting untuk dipelajari, kemudian ilmu yang rumit untuk dipelajari. Padahal logika itu kan mengajarkan kita untuk cakap dalam berpikir ya, menggunakan nalar kita dengan menyusun kalimat yang benar, lalu kita memahami arti yang benar, menyusun alur berpikir yang lurus. Al-Farabi dianggap dia telah membuat sistem cara berpikir orang untuk mudah dalam memahami logika, sehingga Al-Farabi dianggap mampu menjelaskan dengan baik logika ini atau mantik dalam Islam dan mensistematisirnya dengan teratur, sehingga kita menjadi mudah dalam memahami dan mempelajari logika. Pada masa Al-Farabi sudah banyak kemajuan sesungguhnya yang dibangun dari berbagai bidang ya, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam kebudayaan. Dengan begitu, hal ini berpengaruh besar terhadap pola pikir Al-Farabi, termasuk di dalam membangun sendi-sendi pemikiran dan sistem kefilsafatannya. Jadi masa dia, karena dia meneruskan ya bahwa filsafat di awal sudah dibuka jalannya dan diretas jalannya oleh Al-Kindi. Di zamannya filsafat sudah diterima dengan sangat baik dan dipelajari oleh orang Islam secara antusias, sehingga pengetahuannya di bidang filsafat yang mempengaruhi kebudayaan Islam saat itu sangat mempengaruhi pola pikir dia, termasuk dalam membangun sistem pemikiran kefilsafatan. Aliran filsafat yang banyak berpengaruh dalam pemikiran beliau seperti saya singgung tadi di atas, di samping Aristoteles tentu saja Plato dan Neoplatonisme. Lalu bagaimana pemikiran Al-Farabi tentang konsepnya tentang Tuhan ya? Al-Farabi sebelum membicarakan tentang hakikat Tuhan dan sifat-sifatnya ya, Al-Farabi terlebih dahulu membagi wujud yang ada kepada 2 bagian. Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa para filosof itu tentu punya pemikiran tentang
konsep Tuhan atau konsep ketuhanan, dan masing-masing punya pandangan-pandangan sendiri, di mana mereka mencoba mengeksplornya dengan pendekatan filsafat. Karena sebagai seorang muslim tentu pendekatan Quran juga sangat berpengaruh dalam mengkonsepkan bagaimana Tuhan yang dipahami, namun dijelaskan dengan cara berpikir yang benar melalui filsafat dengan penggunaan rasio. Yang dimaksud olehnya dengan dua bagian tersebut, yaitu membagi wujud dalam dua bagian tersebut, dia pertama menyebut dengan wujud yang mungkin atau mungkinul wujud, ya. Lalu yang kedua adalah wujud yang nyata. Ia memberikan contoh yang sederhana, bahwa seperti wujud cahaya yang tidak ada, ya. Jadi misalnya wujud cahaya yang tidak ada kalau sekiranya tidak ada matahari. Jadi cahaya itu sendiri menurut tabiatnya bisa wujud dan bisa tidak berwujud. Saya katakan, bagaimana orang mengatakan wujud cahaya yang tidak ada kalau sekiranya tidak ada matahari? Kita saja contohnya ketika mengatakan bahwa daun ini hijau, daun ini merah, daun ini kuning, itu karena memang ada cahaya yang membuat kita bisa membedakan mana daun yang berwarna hijau dan daun yang berwarna kuning. Ketika kita melihat dan membedakan itu karena ada cahaya yang berperan dalam menentukan kita secara empiris apa warna dari daun tersebut. Tapi ketika kita ingin melihat warna daun dalam kegelapan malam, di situ tidak ada cahaya, maka dengan sendirinya kita tidak akan bisa membedakan mana daun yang berwarna hijau, mana daun yang berwarna kuning atau yang berwarna merah, ya. Kenapa? Karena berdasarkan teori yang dikatakan oleh Al-Farabi ini, wujud cahaya itu tidak ada sekiranya tidak ada matahari. Artinya keberadaan cahaya itu karena adanya sinar matahari. Sehingga kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu misalnya ini itu kalau tidak ada sebab yang mendahului, sehingga itu mungkin saja kita memberikan penafsiran yang salah bila tidak ada penyebab yang membuat konsep kita itu mengarah kepada kebenaran. Jadi dengan kata lain terkait dengan cahaya ini, ia ingin mengatakan cahaya adalah wujud yang mungkin. Akan tetapi kalau kita bicara tentang cahaya matahari, karena matahari itu telah wujud, maka cahaya tersebut menjadi wujud yang nyata karena matahari. Jadi wujud cahaya itu ada karena wujud yang nyata dari cahaya matahari. Jadi wujud yang mungkin tersebut menjadi bukti adanya sebab yang pertama. Nah, jadi ia ingin mengatakan bahwa wujud yang mungkin tersebut menjadi bukti adanya sebab yang pertama. Dia masih memakai teori filsafat Aristoteles bahwa prima causa atau penyebab pertama itu adalah Tuhan. Sehingga wujud yang mungkin yang kita sebut dengan contoh sebelumnya itu adalah membuktikan bahwa adanya Tuhan. Lalu yang berikutnya, wujud yang nyata dengan sendirinya. Yang pertama. Yang kedua ini wujud ini adalah wujud yang tabiatnya itu sering menghendaki wujudnya Tuhan. Ya, artinya wujud ini adalah wujud tabiatnya itu menghendaki wujudnya Tuhan. Yaitu wujud yang apabila diperkirakan tidak ada, maka akan timbul kemustahilan sama sekali. Kalau ia tidak ada, maka yang lain pun tidak akan ada sama sekali. Ia adalah sebab yang pertama bagi semua wujud. Wujud yang wajib tersebut dinamakan Tuhan atau Allah. Ini menarik bahwa wujud yang nyata ini dalam pandangan Al-Farabi yaitu wujud yang tabiatnya sendiri menghendaki wujudnya. Itu wujud yang apabila diperkirakan tidak ada, maka akan timbul kemustahilan sama sekali. Kalau wujud tidak ada, maka akan tidak ada wujud yang lain.
Maka kalau tidak ada wujud Allah atau keberadaan Allah, maka akan mustahil alam ini ada. Karena wujudnya alam ini atau adanya alam ini itu karena wujud yang nyata atas keberadaan Allah. Ini pandangan Al-Farabi. Lalu bagaimana dengan hakikat Tuhan menurut Al-Farabi? Menurut Al-Farabi bahwa hakikat Allah ya, yang kita dalam konsep Islam adalah wujud yang sempurna dan yang ada tanpa suatu sebab. Nah, ini dia garis bawahi bahwa wujud Allah itu adalah wujud yang perfect, yang sempurna, yang ada tanpa suatu sebab. Jadi dengan kata lain, adanya Allah itu tidak ada yang menyebabkan dia itu ada. Keberadaannya Allah itu sebagai wujud itu menurut Al-Farabi adalah tanpa sebab. Tidak seperti alam ini ada. Alam ini ada karena ada penggeraknya, ada pencipta, ada kreatornya. Sehingga ada penyebab akan adanya wujud alam ini. Tetapi Allah adalah wujud yang sempurna, yang ada tanpa suatu sebab. Karena kalau ada sebab baginya, ya, maka Allah itu tidak sempurna. Misalnya ada yang menyebabkan dia ada yang menyebabkan dia punya wujud. Kalau kita mengatakan seperti itu, artinya Allah itu tidak sempurna. Sebab tergantung kepada sebab itu sendiri. Nah, maka Al-Farabi mengatakan Tuhan adalah wujud yang paling sempurna, yang paling mulia, yang paling dahulu adanya. Karena itu adalah Tuhan sebagai zat yang azali, tanpa permulaan, dan yang selalu ada. Zatnya itu sendiri sudah cukup menjadi sebab bagi keabadian wujudnya. Wujudnya tidak berarti benda. Wujudnya juga tidak berarti bentuk. Yaitu dua bagian yang terdapat pada makhluk. Kita sebagai manusia, wujud kita itu ada pada dua hal itu. Ada kepada benda material, kita sebagai bentuk materi kita. Dan ada dalam bentuk kita. Jadi bentuknya manusia itu. Sementara wujud Tuhan itu tidak dalam bentuk, tidak dalam benda. Karena kalau seandainya wujud Tuhan seperti itu, lalu apa perbedaan manusia dengan makhluknya? Ya. Lalu Al-Farabi dalam pemikiran kefilsafannya dengan tentang Tuhan, dia ingin katakan bahwa wujud yang sempurna itu haruslah hanya satu. Ya, jadi dia katakan wujud yang sempurna itu haruslah satu. Ini sesuai juga dengan konsep kita dalam Islam, dengan agama kita disebut dengan agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang wujud satu. Dari zat yang esa inilah muncul yang serba aneka. Wujud yang mungkin adalah wujud yang ada disebabkan oleh lainnya, tidak sempurna, beraneka, dan berubah. Sedangkan masalah hakikat Tuhan, ia adalah wujud yang sempurna dan yang ada tanpa sesuatu sebab baginya. Ia adalah wujud yang paling mulia, yang paling dahulu adanya. Lalu berikutnya, bagaimana dengan sifat Tuhan? Dalam pandangan Al-Farabi, sifat Tuhan digambarkan oleh Al-Farabi adalah Tuhan yang jauh dari makhluknya, yang ia tidak dapat dicapai kecuali dengan jalan, renungan, dan amalan serta pengalaman-pengalaman batin. Jadi dia ingin mengatakan kepada kita bahwa sifat Tuhan itu dia gambarkan tentu saja tidak sama dengan manusia, sangat jauh dari manusia tentu saja, dan untuk mencapainya perlu pengalaman-pengalaman dan amalan-amalan batin. Jadi kalau konsep orang terhadap Tuhan, keyakinan dia terhadap Tuhan, bagaimana militansi seorang beragama terhadap Tuhan itu memang sangat dipengaruhi oleh pengalaman batin seseorang sebagai orang yang bertuhan. Ia juga mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui alam dan tidak memikirkannya pula, yakni tidak menjadikan alam sebagai objek pemikiran Tuhan. Jadi ini yang membedakan banyak mungkin dengan para pemikir Muslim yang yang menolak pandangan ini, bahwa
alam itu tidak menjadi objek pemikiran Tuhan. Namun sesungguhnya kalau kita pahami pemikiran Al-Farabi ini, bukan satu keharusan bagi Tuhan sesungguhnya untuk memikirkan alam ini, ya. Sebagai zat yang maha kuasa, apakah kita harus menjadikan Tuhan itu menjadikan alam ini sebagai objek pemikiran Tuhan? Kita artinya ikut campur dengan pemikiran Tuhan. Kita ini kan makhluk, tidak ada apa-apa dengan Tuhan. Nah, dengan demikian sungguhnya dia ingin menunjukkan bagaimana kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan itu melakukan apa saja tentu saja dengan kekuasaan dia, dengan kudroh dan irodahnya. Di mana kudroh dan irodah Allah itu tentu saja dalam hal ini kita sebagai seorang muslim tentu tidak mampu akal kita semuanya memahami, hanya sebagian kecil saja kemampuan kita dalam memahami sifat-sifat Tuhan ini. Lalu apa dasar bahwa ia mengatakan alam tidak menjadikan alam sebagai objek pemikirannya? Pendapat tersebut didasarkan atas anggapan bahwa alam itu terlalu rendah, ya, tingkatannya untuk dijadikan sebagai objek pemikiran Tuhan. Jadi argumen Al-Farabi jelas seperti itu, bahwa ketika Tuhan tidak menjadikan alam sebagai objek pemikirannya karena alasannya alam itu terlalu rendah tingkatannya untuk dijadikan sebagai objek pemikiran Tuhan. Sementara Tuhan itu adalah zat yang maha sempurna dan maha agung. Tuhan hanya memikirkan zatnya yang menjadi sebab bagi wujudnya alam ini. Jadi pemikiran Tuhan terhadap alam ini tidak langsung, melainkan cukup melalui zatnya, yakni dalam kedudukannya sebagai sebab adanya alam beserta segala peristiwanya. Ini yang harus kita pahami, bahwa pemikiran Tuhan terhadap alam tidaklah langsung, melainkan cukup melalui zatnya, yakni dalam kedudukannya sebagai sebab adanya alam beserta segala peristiwanya. Karena kita tahu bahwa alam ini terjadi karena sebab pertama, yang artinya Allah yang menciptakan alam ini. Maka Tuhan ada kalanya sama-sama sempurna wujudnya atau berbeda dalam suatu sifat-sifat tertentu. Demikian pandangan Al-Farabi. Lalu bagaimana dengan konsep Tuhan Esa itu? Tuhan sebagai yang Esa, ia tidak dapat diberi batasan, ya. Karena batasan berarti penyusunan, yaitu yang memakai spesies, ya, atau yang memakai bentuk, atau yang memakai benda. Sedangkan itu semua adalah mustahil bagi Tuhan. Jadi karena Allah itu esa, keesaan Allah itu tentu saja tidak ada batasan dia, seperti batasannya manusia yang memiliki batasan, yang memiliki bentuk, yang memiliki susunan dan segala macamnya. Lalu kemudian bagaimana argumen Al-Farabi tentang penciptaan alam ini? Dalam pemikiran Al-Farabi tentang penciptaan alam ini, ia mengatakan bahwa diawali dengan adanya semua alam ini berasal dari wujud tunggal. Ya, jadi alam ini diawali oleh wujud Allah yang tunggal, yang mesti ada, yaitu wajibul wujud. Kemudian melimpah, ya, menjadi mungkinul wujud, atau yang mungkin ada wujud. Argumen lain yang dijadikan dasar oleh Al-Farabi adalah keteraturan alam dan tata letaknya yang sangat teratur seperti anggota tubuh yang bekerja dengan fungsinya. Hal ini menunjukkan alam ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dari wujud yang tunggal dan melimpah sedemikian rupa. Ini yang kita sering mengenal pemikiran Al-Farabi dengan teori emanasinya ini, ya. Bahwa Al-Farabi ingin mengatakan kepada kita, hampir sama dengan pendahulunya Al-Kindi, bahwa keteraturan alam dan tata letaknya yang sangat rumit namun teratur, ya, sebagaimana teraturnya anggota tubuh kita berfungsi dengan baik, itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu semua proses yang alami atau proses yang terjadi di kosmos ini, itu
sudah ada di dalam ketentuan Tuhan sebagai yang pencipta dan sebagai yang mengatur alam ini. Sehingga semua ini menunjukkan bahwa wujud yang tunggal atau Allah yang esa itu melimpah kepada alam ciptaannya sedemikian rupa. Nah, limpahan yang dimaksud dalam hal ini, emanasi ini adalah semua wujud yang pada dasarnya, ya, semua yang ada pada dasarnya itu memang berasal dari wujud yang satu. Jadi kalau kita misalnya membaca ayat-ayat Al-Quran itu kan terlihat sekali bahwa misalnya Allah mengatakan dengan kalimat misalnya bagi Allah lah langit dan bumi, milik Allah lah timur dan barat, lillahil masyriqi wal maghrib misalnya. Itu karena memang semua itu berasal dari yang satu. Keberadaan alam ini adalah limpahan dari ciptaan Allah terhadap alam ini. Namun yang melimpah itu tadi itu berasal dari yang satu dan akan kembali kepada yang satu itu. Lalu kemudian menurutnya tentang konsepnya tentang akal murni, ya, kalau itu tentang alam tadi. Menurut Al-Farabi tentang akal murni itu berpikir tentang dirinya yang menghasilkan wujud pertama. Jadi akal murni menurut Al-Farabi ada akal yang memikirkan tentang dirinya lalu menghasilkan wujud yang pertama, atau yang disebut dalam bahasa Arab dengan al-maujudul awal, yaitu Tuhan sebagai akal yang berdaya pikir tentang dirinya. Ini menurut Al-Farabi. Dari daya pemikiran Tuhan yang besar dan hebat itu, lalu timbul berikutnya wujud yang kedua, yang merupakan akal pertama yang juga mempunyai substansi. Wujud kedua atau akal pertama berpikir tentang dirinya dan menghasilkan wujud berupa langit pertama. Akal kedua berpikir tentang Tuhan, melahirkan akal ketiga. Akal ketiga berpikir tentang Tuhan, menghasilkan akal keempat, dan seterusnya sampai akal ke-10. Dari ke-10 akal tersebut berpikir tentang dirinya yang menghasilkan wujud materi berupa ciptaan-ciptaan Allah. Planet-planet, sistem tata surya mulai dari matahari, bintang, gugusan bintang yang kita lihat, atau galaksi yang diciptakan oleh Allah, bulan dan matahari dan segala macamnya. Pada akal 10 ini, dayanya sudah melemah dan tidak mampu lagi beremanasi atau melimpah. Begitulah mata rantai emanasi berlangsung. Akal ke-10 ini mengatur dunia fana dan ruh-ruh manusia serta 4 unsur materi pertama dalam bentuk, yakni air, tanah, api, dan udara. Selanjutnya dari unsur-unsur ini bermuncullah materi lain seperti besi, aluminium, tembaga, perak, emas, dan muncul juga tanaman dan hewan, termasuk manusia yang diaktualkan oleh akal-akal yang berhubungan dengan akal ke-10 yang ia sebut dengan akal fa'al. Dengan demikian, Al-Farabi hendak menjelaskan kepada kita bahwa walaupun alam itu berasal dari zat yang satu, yaitu Tuhan, akan tetapi keberadaannya qadim. Karena dalam proses emanasi atau pelimpahan itu menurutnya tidak berada dalam lingkup ruang dan waktu seperti waktu di mana kita berada saat ini. Mungkin inilah yang sering kita maksud dengan waktu transenden, karena waktu Tuhan itu tentu tidak sama dengan waktunya manusia. Makanya kalau kita melihat peristiwa Isra dan Mi'raj yang hanya dilakukan oleh Rasulullah dengan 1 malam, lalu kita jelaskan dengan ilmu pengetahuan manusia yang kita miliki sedikit, itu kan sangat banyak tafsiran dan banyak yang ilmuwan saintis yang menolak itu semua, ya. Kenapa? Karena menurut akal manusia tidak mungkin dengan jarak yang sebegitu jauhnya hanya 1 malam. Karena kita tahu dalam ayat itu disebutkan subhanallazi asra bi 'abdihi laila, ya. 1 malam, laila 1 malam. Cuma kadang sebagai seorang muslim yang juga menggunakan rasio, kita lupa bahwa dalam ayat itu Allah menyebutkan bahwa Muhammad itu tidak berjalan dengan sendirinya. Subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Artinya
itu waktu yang dilalui oleh Nabi itu adalah waktu yang berada dalam genggaman Allah. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk melakukan hanya perjalanan satu malam untuk melakukan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, ya, dari Masjid Haram hingga Masjid Aqsa, dengan Isra dan Mi'raj dari Masjid Aqsa hingga bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Nah, jadi inilah mungkin yang kita maksud dengan waktu transenden, yang mana waktu kita di dunia ini tentu saja tidak sama dengan waktunya Allah. Lalu bagaimana hubungan akal dan wahyu dalam konsep kenabian menurut Al-Farabi? Menarik dalam masalah akal. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal Nabi mampu berhubungan dengan akal ke-10 untuk mendapatkan gambaran ada dari yang abstrak berupa pengetahuan. Secara garis besarnya, akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua saja. Yang pertama, akal praktis, di mana fungsinya adalah menyelesaikan hal-hal yang teknis dan keterampilan. Jadi hal-hal yang bersifat teknis dan keterampilan, nah itu disebutnya akal praktis. Lalu yang kedua adalah akal teoritis yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. Dari akal teoritis tersebut, ia mampu menangkap konsep yang tak bermateri atau akal aktual. Kemampuan akal aktual ini dalam menangkap objek-objek yang abstrak semata-mata hanya dimiliki oleh orang yang tertentu, termasuk adalah nabi dan filosof, atau disebut dengan akal intelektual. Jadi menurut Al-Farabi, kemampuan akal aktual ini yang mampu menangkap yang abstrak semata-mata hanya dimiliki oleh orang yang tertentu, nabi dan filosof. Banyak juga orang yang mengkritik pandangan Al-Farabi ini, yang mengatakan seakan-akan nabi itu bisa disejajarkan dengan filosof, ya. Mungkin menurut kita agak ekstrim memang pandangan tentang itu, tapi ini alasan dia karena akal aktual itu adalah kemampuan akal yang mampu menangkap objek-objek yang abstrak. Nah, filosof itu kan kadang berpikir sesuatu yang yang bersifat abstrak, sehingga ia membuat konsep seperti ini. Tapi saya tidak pada posisi membenarkan apa yang dia kata atau menyalahkan. Saya menyampaikan pandangan-pandangan Al-Farabi terkait dengan pandangan akal ini. Lalu menurutnya, melalui akal intelektual manusia bisa mencerap hal-hal yang abstrak yang sama sekali tidak berhubungan dengan materi. Bagi seorang nabi dengan akal intelektual, seorang nabi bisa menerima kode atau isyarat wahyu, ya. Kemudian seorang nabi bisa menerima itu semua berdasarkan isyarat wahyu dari Allah. Sedangkan upaya filosof untuk berkomunikasi dengan akal faal ini melalui akal intelektual dapat dicapai melalui jalan kontemplasi. Ya, kalau filosof itu kontemplasi atau melalui perenungan, ya, mencari jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan kehidupan atau realitas kehidupan, lalu dicari jalan keluarnya dengan perenungan yang sangat mendalam. Akal inilah yang nantinya akan menjadi model untuk memahami konsep nubuwah, ya, menurut Al-Farabi. Lalu wahyu, bagaimana wahyu dalam pandangan Al-Farabi? Wahyu dituangkan oleh Tuhan secara langsung kepada nabi pilihannya, bukan berdasarkan keinginannya sendiri. Artinya nabi itu tidak mengangkat dirinya sebagai nabi. Ini harus kita pahami, ya. Kalau kita memahami sekarang itu kan banyak orang mengaku-ngaku dirinya nabi, bahwa saya adalah nabi, saya adalah Al-Masih, saya adalah pembaharu. Tidak. Kalau menurut konsep wahyu menurut Al-Farabi ini, Tuhan sendiri yang memilih. Makanya nabi itu disebut dengan hamba pilihan, utusan Allah yang menjadi pilihan. Jadi bukan berdasar keinginan manusia untuk menjadi nabi, ya. Walaupun kita tahu banyak hingga saat sekarang ini, sejak zaman Rasulullah sampai sekarang itu masih ada saja orang yang menganggap bahwa dirinya nabi, bahwa dia mendapat ilham dan segala macamnya. Wahyu merupakan bisikan Tuhan kepada nabinya sebagai pengetahuan yang cepat dan sangat halus muncul dengan sendirinya. Inilah perbedaannya manusia biasa dengan nabi. Kalau nabi itu dia tidak harus belajar, melakukan perenungan mendalam lalu mendapatkan ilmu, tidak. Tapi Allah memberikan bisikan kepadanya berupa wahyu, lalu dia mendapatkan ilmu. Seperti Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan ayat Al-Quran sebagai firman Tuhan yang lalu Rasulullah berikan kepada kita sebagai jalan kehidupan kita. Jadi menurut Al-Farabi, para nabi diberi kemampuan akal untuk mencerap isyarat wahyu dalam bentuk kemampuan akal intelektual berkomunikasi dengan Allah.
Sehingga kebenaran yang dihasilkan wahyu adalah kebenaran yang pasti, bukan kebenaran nisbi. Nah, ini pandangan dia sebagai seorang muslim yang jelas ya, dan kita setuju ini bahwa kebenaran wahyu itu adalah kebenaran yang mutlak ya. Jadi kita tidak beranggapan bahwa dia menolak kebenaran wahyu. Bagi seorang muslim, dia menganggap bahwa kebenaran wahyu itu adalah kebenaran yang sangat mutlak. Dan kita tahu sendiri bahwa pembahasan filsafat kenabian terkait dengan wahyu ini dalam Islam memang pembahasan yang khas, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pembicaraan filsafat terhadap nubuwah memang tidak ditemukan atau tidak begitu mendapat perhatian dalam kajian filsafat Yunani. Lalu Nabi bagi Al-Farabi merupakan gelar kehormatan yang disematkan oleh Allah kepada hamba pilihannya. Kepadanya dituangkan kalam Allah, ya, firman Allah, ya, berupa wahyu untuk disampaikan kepada makhluknya di alam ini. Sehingga menurut Al-Farabi manusia bisa berhubungan dengan akal faal ini melalui dua cara, yaitu penalaran atau perenungan pemikiran dan imajinasi atau intuisi. Cara pertama hanya dilakukan oleh pribadi terpilih yang dapat menembus alam materi untuk mencapai cahaya Tuhan, sedangkan cara kedua hanya didapatkan oleh para nabi. Ya. Nah, cara kedua ini yaitu mendapatkan imajinasi dan intuisi, ya, atau ilham atau wahyu mungkin datangnya hanya dari Allah. Sementara kalau penalaran atau perenungan pemikiran, nah ini bisa dilakukan oleh para filosof. Ya. Lalu bagaimana pandangan kita terhadap Al-Farabi? Kita tidak dalam mengkritisi pemikirannya, tapi dalam kita membaca pemikiran-pemikiran dia dalam falsafah Islam, maka sesungguhnya kita bisa melihat tentang pemikiran Al-Farabi yang banyak kita baca dalam buku-buku filsafat Islam. Sebetulnya ia juga tidak kebal kritik. Banyak juga yang mengkritik pemikiran-pemikiran dia. Misalnya pendapatnya tentang imajinasi tertinggi atau al-quwwah al-mutakhayyilah itu bisa mendekatkan diri kepada akal faal, sehingga nyaris sama antara filosof dengan nabi. Itu juga mendapat kritik, seperti yang saya bilang bahwa ketika ia mensejajarkan antara nabi dengan filosof tentu suatu hal yang berbeda. Padahal di sisi lain dia juga tadi menjelaskan bahwa nabi itu mendapatkan ilmu itu, wahyu itu dalam bisikan kepada Allah, dan mutlak kebenaran wahyu itu. Sementara perenungan atau akal intelektual manusia itu melalui perenungan. Sementara perenungan dilakukan oleh manusia itu bisa saja terjadi suatu kesalahan atau keliruan. Maka orang juga mengkritik ini. Apa iya seorang filosof sama dengan seorang nabi? Saya kira kritik ini sangat umum diberikan terhadap orang-orang yang memberikan pandangan-pandangan yang menurut kita agak ekstrim seperti itu. Lalu bagaimana pandangan dia yang lain yang juga banyak dikritik tentang pandangan-pandangan dia yang hampir sama dengan Al-Kindi yang mengatakan alam ini qadim, misalnya, itu juga banyak mendapatkan kritik dari orang-orang yang ada setelahnya. Namun kita secara garis besar apa yang disampaikan oleh Al-Farabi secara umum memberikan kita banyak wawasan penguatan kita dalam keakidah Islam kita, bagaimana kita mengkonsepkan Tuhan yang kita yakini sebagai Tuhan yang kita sembah, semakin memantapkan keimanan kita kepada Allah, dan bagaimana kita mempercayai akan kebenaran wahyu yang datang dari bisikan Allah atau firman Allah kepada Nabi yang ia berikan kepada makhluk pilihannya. Karena Nabi itu memang bukan dia memilih atau mengangkat dirinya sebagai seorang Nabi, tetapi memang Nabi itu adalah orang yang betul-betul menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin pemikiran-pemikiran dia yang banyak memberikan kontribusi terhadap falsafah Islam yang bisa kita pelajari dalam buku-buku filsafat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan adalah sifat manusia. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.